halo teman-teman semuanya. Kali ini aku mau melanjutkan game Cisini Story lagi teman-teman ya. Dan ya di sini di episode kemarin kita sudah melihat acara wedding dari si Azril teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan melakukan wedding yang super spesial di sini ya. Dengan membayar 25 tiket kalau nggak salah ya. Kita bisa menikah dengan acara spesial teman-teman. Jadi di sini kita langsung tidur saja. Seperti biasanya, pilih resepsi pernikahanmu. Nah ini dia, spesial. Oh 50 ternyata. Oke lah, gas. 50. Bentar ya, masih loading ini download kontennya. Lama banget. Nah ini dia. Yo. Nah, di sini cuacanya cerah sekali ya. Kalau kemarin kan cuacanya hujan ya, sekarang udah cerah banget. Tok tok tok. Kudengar pintu kamar villa tempatku menginap diketuk seseorang. Ya masuk aja, pintunya nggak dikunci. Permisi mbak. Ternyata pelayan villa. Pelayan itu masuk ke kamarku dan berjalan menghampiriku. Ia sedang duduk sambil makan di beranda kamar. Maaf ganggu mbak, ini ada bingkisan dari Pak Azril buat Mbak Fani. Katanya supaya Mbak Fani nggak tegang dan jadi semangat katanya. Padahal baru aja tadi dia menyuruh pelayan villa mengantarkanku makan siang super mewah ini. Belum juga selesai kuhabiskan. Sekarang tahu-tahu Azril sudah mengantarkanku bingkisan. Saat ku buka kotak bingkisan berpita itu, aku terkejut melihat isinya yang ternyata bola-bola coklat. Lagi-lagi aku tertawa kecil. Azril ini benar-benar manis sekali. Saya sampai kewalahan, Mbak. Pak Azril bolak-balik menyuruh saya antarkan makanan terus ke Mbak. Pak Azril nggak mau Mbak Fani sakit katanya. Kasih tahu dia aja saya sehat kok dan bilangin makasih ya. Aku tersenyum geli membayangkan sikap Azril yang begitu mengkhawatirkanku. Baik mbak, saya permisi dulu ya. Pelayan villa itu pamit dan meninggalkan kamarku. Sambil masih tersenyum geli melihat kotak coklat itu, aku pun lebih semangat untuk makan. Kuhirup lagi udara pantai yang indah dan terpesona oleh putihnya pasir putih dan beningnya air pantai. Terdengar suara burung camar bersahutan, tercium aroma laut yang khas. Udara lembab bercampur garam yang kuhirup dan suara debur ombak bergemuruh mendekat dan menjauh membuatku rileks. Apakah ini? Kudengar lagi suara ketukan pintu. Saat kusuruh masuk, ternyata Prias pengantin itu menyapaku dan setelahnya langsung masuk ke kamarku. Lalu mulai mempersiapkan alat-alat make up di depan meja rias. Setelah aku habiskan makan siangku, aku pun berjalan masuk ke dalam kamar menghampiri Prias pengantin itu. Aku terkejut melihat make up yang disiapkan Prias pengantin itu. Bermerek mahal buatan luar negeri supaya semua yang biasa dipakai artis Hollywood. Pasti harganya sangat mahal. Wah ini kan merek mahal semua make upnya. Iya mbak, Pak Azril pesan ke saya untuk pakai make up berkualitas di acara spesial katanya. Aku duduk di kursi dan Prias itu mulai bersiap-siap mendandaniku. Aku hanya mencoba berkali-kali memejamkan mata dan membuat diri sendiri rileks selama dirias. Setelah beberapa lama, akhirnya wajahku selesai dirias. Rasanya pangling melihat wajahku sendiri. Aku suka make upnya yang natural tapi cukup membuat pangling untuk acara besar. Ini bajunya mbak, bisa mulai ganti dari sekarang. Bajunya cantik banget ya, katanya ini didesain sama perancang terkenal ya. Iya mbak, Azril yang memilihkan perancangannya untukku. Wah beruntung banget mbak, pasti Pak Azril sangat mencintai mbak. Aku memegang gaun itu sangat ringan bahannya. Dan bila dipakai terasa dingin di kulit. Benar-benar berkualitas tinggi, sentuhan perancang terkenal. Aku memakai baju pengantin itu dengan hati-hati dibantu oleh Prias pengantin itu. Makeup yang cantik dipadu dengan gaun dengan gaun pengantin yang indah dan mewah membuatku terlihat luar biasa saat aku bercermin. Rasanya kepercayaan diriku meningkat berlipat. Ya ampun, cantik banget. Saya mau kasih tahu panitia yang nunggu di luar ya kalau Mbak sudah siap. Kulihat dari balik jendela, matahari mulai meredup, tanda mulai masuk sore hari. Ombak bening semakin jelas seperti berlomba-lomba ingin mencapai kamar villaku. Pasir putih juga semakin terlihat jelas. Tak lama panitia datang menghampiriku lalu mempersilahkan aku untuk bersiap dan meninggalkan kamar. Setelah siap, aku pun mulai berjalan secara perlahan keluar kamar dengan percaya diri. Rasanya seperti menjadi ratu sehari. Sementara aku berjalan,
Aku melihat panitia meminta kami berjalan dengan tertib menuju ke dermaga yang sudah terparkir banyak speedboat atau perahu cepat yang nantinya akan membawa rombongan keluarga pengantin wanita ke pulau pribadi Azril, tempat acara pernikahannya. Setelah aku menaiki speedboat dan duduk dengan rapi, speedboat itu melaju kencang ke tempat acara. Pemandangan langit dan laut biru yang indah menemani perjalanan kami ke sana. Angin kencang berhembus membuatku sedikit menggigil saat speedboat itu melaju. Tapi udara sejuk khas laut dan aroma lautnya yang membuatku nyaman. Akhirnya setelah beberapa saat speedboat itu tiba di dermaga pulau pribadi milik Azril yang ternyata begitu indah. Ku dengar suara-suara berdecak kagum dari rombongan keluargaku saat melihat pulau itu. Pulau itu terlihat sangat bersih dengan pohon-pohon tinggi di sekitar dermaga. Saat aku berpijak di dermaga pemberhentiannya sorry nggak fokus. Ternyata pijakannya berupa lantai kayu abu-abu terhampar luas tanpa pagar yang langsung bisa melihat akses laut. Panitia tampak mengatur barisan di pijakan kayu itu. Saat kami semua sudah turun dari perahu, dari pijakan dermaga pemberhentiannya bisa kulihat jalan setapak yang berada di atas air yang menghubungkan dermaga dengan daratan. Kuperhatikan jalan setapak itu dipayungi oleh kanopi yang ditopang oleh tiang kayu supaya yang lewat tidak kepanasan. Tiang penyangganya sudah diberi hiasan dekor pernikahan dengan nuansa bunga mawar putih dan pita yang sangat indah. Saat semuanya masih belum puas menikmati pemandangan sekitar, tiba-tiba panitia meminta kami mulai berjalan melalui lorong tiang kanopi itu beriringan menuju ke tempat acara. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat area tempat acara diselenggarakan yang penuh dengan dekorasi cantik. Acaranya memang diselenggarakan di luar ruangan, di pinggir pantai. Semakin berjalan mendekat, aku makin bisa melihat jelas dekorasi bunga-bunga putih dipatu dengan dedaunan berwarna hijau segar, disempurnakan dengan pemandangan indah pantai. Widih, ini dia. Sambil berjalan perlahan bersama rombongan, angin pantai mengibarkan gaun pengantinku. Angin khas pantai yang lembab serta aroma laut seolah mengiringi perjalananku menuju tempat acara. Jalan masuk ke tempat itu tampak seperti dipayungi oleh sulur tanaman merambat berhiaskan bunga putih yang berbentuk setengah lingkaran, seperti pelangi, yang berjumlah banyak seperti lorong. Di pintu masuknya aku melihat papan selamat datang berwarna putih berhiaskan bunga-bunga dan juga ada foto aku bersama Azril saat prewedding. Aku dan rombonganku masuk dan berjalan perlahan di atas karpet putih yang terhampar di atas pasir putih. Jantungku berdebar kencang. Sebentar lagi aku akan resmi menjadi istri Azril. Akhirnya aku bisa melihat Azril, sosok yang kucintai, berdiri dan tersenyum padaku dengan memakai jas putih. Wajahnya bersinar, terpantul cahaya matahari. Aku juga bisa melihat keluarga Azril di barisan paling depan tersenyum padaku. Azril yang aku cintai, Azril yang populer, pintar bernyanyi, bermain gitar, ceria, supel, dan tampan kini akan menjadi suami milikku. Tempat Azril berdiri, kuperhatikan adalah sebuah panggung putih dengan latar belakang hiasan sulur tanaman, ranting, dan bunga berbentuk lingkaran besar yang latar belakangnya adalah ombak laut. Lantai panggung putih itu kulihat dihiasi tanaman hijau dan bunga putih serta lampu dekor yang membuat suasana menjadi hangat. Langit-langitnya tergantung tanaman rambat dan lampu gantung rautan bernuansa alam. Setelah aku mendekati Azril, aku bisa melihat para undangan duduk tertib di kursi yang berhiaskan pita putih. Tak lama, kami pun melewati prosesi pernikahan yang sakral, yang penuh haru. Akhirnya, kami telah resmi menjadi suami istri. Azril memelukku erat. Angin pantai berhembus begitu kencang membuat gaunku berkibar. Suara ombak yang bergemuruh seolah merayakan resminya hubunganku dengan Azril. Aku pun mempererat pelukanku pada Azril. Kamu cantik banget. Semua orang di sini kagum sama kamu. Azril ini bisa aja. Aku cubit manja pundak Azril dan kami pun tertawa. Boleh aku minta tangannya? Aku mengulurkan tangan kiriku dan Azril menyematkan cincin pernikahan pada jari manisku. Begitu juga denganku, aku menyematkan cincin pernikahan pada jari manis Azril. Setelah kami bertukar cincin, Azril menarikku ke dalam pelukan yang begitu erat. Tanpa terasa, air mata haru bahagia deras membasahi pipiku saat hanyut dalam pelukan Azril. Bila aku ingat lagi dari sejak pertemuan kami hingga berada di pelaminan sekarang,
Begitu banyak pengalaman suka duka, begitu banyak rintangan dan cobaan yang terjadi. Namun cinta kami berdua tak goyah hingga kini kami berdua resmi sebagai suami istri. Saat kami berdua berpelukan, terdengar semua hadirin di sana bertepuk tangan. Ternyata setelah melewati acaranya, aku tidak merasakan tegang seperti sebelumnya. Rasanya lega. Aku dan Azril sejenak berpose memamerkan cincin kami di panggung. Kami terus berpose sambil menunggu fotografer mengambil foto kami dari berbagai sudut. Setelahnya, selesai sesi berfoto, secara serentak tamu undangan mendatangiku dan Azril untuk khusus memberikan kami selamat. Kulihat dengan takjub para pejabat dan petinggi perusahaan bergantian memberikanku dan Azril selamat. Bahkan kulihat ada artis juga di sana yang saat itu meminta berfoto denganku dan Azril. Setelahnya kulihat para tamu undangan diarahkan panitia untuk menduduki area khusus untuk menikmati snack yang tersedia sambil menunggu waktu melihat pemandangan matahari tenggelam di pantai dan juga untuk menunggu acara resepsi dimulai. Aku dan Azril juga diarahkan panitia duduk di area terpisah dari undangan untuk beristirahat sejenak melihat pemandangan matahari tenggelam dan juga sambil menunggu waktu resepsi tiba. Gimana rasanya setelah jadi Nyonya Azril? Menggodaku saat kami berdua mulai duduk. Baru saja setengah jam yang lalu belum kerasa apa-apa, jawabku tak kalah menggoda Azril. Kami berdua tertawa terbahak-bahak, rasanya masih tidak percaya. Aku sudah resmi menjadi istri Azril. Aku menunduk malu dengan lembut. Azril menggenggam kedua tanganku. Jangan kebanyakan nunduk, nanti orang bingung pengantin ceweknya kepalanya nggak ada, katanya. Aku cubit pipi Azril. Lagi-lagi kamu tertawa. Lalu aku menyandarkan kepalaku di pundak Azril sambil melihat pemandangan matahari tenggelam di pantai yang sangat indah. Sebelah tangan Azril merangkulku sambil membelai pundakku. Tangan sebelahnya lagi menggenggam tanganku erat. Rasanya ingin waktu berhenti sejenak untuk kami berdua menikmati waktu bersama seperti ini. Sambil bersandar di pundak Azril, kami berdua menatap pantai yang langitnya secara perlahan berubah menjadi oranye. Kuperhatikan matahari bulat berwarna orange terlihat perlahan semakin tenggelam dan lama-lama makin tak terlihat. Hanya lautan berwarna peralihan dari orange ke biru. Bagiku suasana matahari tenggelam di pantai ini sangat romantis, dan melihat semua keindahan itu bersama orang yang dicintai rasanya luar biasa. Oke, sekarang kita siap-siap ya, acara sudah hampir dimulai. Aku dan Azril beranjak dari duduk dan mengikuti staf itu untuk memasuki acara. Aku takjub melihat suasana acara di malam hari yang begitu indah, dengan lampu-lampu dekor kuning yang temaram, membuat suasana menjadi sangat hangat dan romantis. Kali ini, walau ombak pantai sudah tidak terlalu jelas karena langit gelap, suara debur ombak tetap setia menghiasi suasana resepsi ini. Lorong tanaman yang melengkung kulihat sore tadi sekarang terlihat sangat bersinar oleh lampu tali dekor yang melilit di tanaman rambat itu. Aku dan Azril pun tiba kembali ke pintu masuk. Walau tetap dengan hamparan karpet putih dan dekor yang sama, namun karena malam hari lampu lebih bersinar membuat suasana temaram yang lebih hangat dan romantis. Dengan diiringi pembawa acara resepsi pun dimulai. Kami berdua perlahan memasuki area resepsi. Suara saksofon mulai terdengar mengalun merdu saat kami melangkah. Aku bisa melihat para undangan berbaris di kiri dan kanan. Saat ku berjalan, aku tersenyum pada mereka sambil terus berjalan. Alunan saksofon yang merdu membuat bulu kuduku berdiri, gabungan antara perasaan bahagia, tegang dan terharu sekaligus. Bisa kulihat deretan kursi dan meja makan kayu yang sudah berbaris rapi dengan hiasan taplak putih, tanaman hijau segar dan bunga putih serta hiasan rotan. Catering yang meja-meja standnya berjajar rapi juga didekor senada. Sambil aku terus berjalan ke tengah area pasta, aku juga melihat meja yang diberi taplak putih yang di atasnya ada kue tar. Pengantin angin malam pantai berhembus semakin kencang dengan aroma laut terus menemani. Aku melihat kagum pada kue tar pernikahan nuansa putih yang cantik dengan hiasan motif rendah dan replika tanaman merambat yang mengelilingi kue itu dipercantik dengan bunga warna putih senada. Dan yang paling menarik perhatianku saat aku mendekat meja kue tar pengantin adalah panggung putih yang ada hiasan sulur tanaman dan bunga berbentuk lingkaran besar tadi sudah disulap menjadi pelaminan singgasana pengantin yang cantik dan megah. Kuperhatikan kursi putih untuk pengantin dan untuk orang tua dengan pinggiran emas sudah ada di sana, disempurnakan oleh hiasan dekor. Mana tadi? Oh, ini dia hiasan dekor tanaman hijau
bunga putih dan lampu dekorasi dengan tema yang sama di sekitar singgasana, serta tambahan lampu gantung dan kain putih menjuntai di atas. Pembawa acara terus membimbing kami untuk mendekati kue pengantin. Saat kami tiba di depan meja, kami pun diberi pisau. Kami pun sama-sama menggenggam pisau itu dan secara perlahan memotong kue pengantin itu dengan iringan tepuk tangan undangan. Panitia memberikanku dan Azril potongan kue dan kami pun saling menyuapkan kue tersebut. Oh. Kemudian panitia memintaku naik ke atas panggung. Ternyata kami diminta untuk berdansa di atas panggung. Azril dengan sigap memegang mikrofon. Malam ini sepertinya dia akan membuatku meleleh dengan suara merdunya lagi. Oh, ini ada suaranya ya, tapi aku baca aja ya. Terima kasih kepada para undangan yang sudah datang memeriahkan acara pernikahan kami. Pada malam ini saya sengaja mau mempersembahkan nyanyian sebuah lagu yang saya ciptakan sendiri khusus untuk istriku, yang sengaja secara perdana akan saya nyanyikan di acara resepsi pernikahan ini. Tak lama musik romantis mengalun diiringi suara debur ombak pantai yang bergemuruh. Azril pun mulai bernyanyi, sorak-sorai tepuk tangan undangan mengiringi nyanyian Azril. Azril menyanyi dengan merdu sampai menatapku dengan penuh cinta. Ya ampun, wajahku memerah. Aku malu sekali ditatap seperti itu di depan orang-orang. Ingin rasanya tiba-tiba menghilang dan sembunyi. Azril terus bernyanyi sambil mendekatiku. Saat mendekat, ia terus bernyanyi dengan lantunan lirik romantis yang membuat hatiku meleleh. Tangan satunya memegang mikrofon, sedangkan tangan satunya lagi memegang pinggangku dengan erat. Lalu kami berdansa bergoyang seiring irama lagu yang dinyanyikan Azril. Aku mengalungkan tanganku di leher Azril. Kami terus berdansa selama Azril menyanyi dan saling memandang satu sama lain. Semakin lama aku menatapnya, semakin aku sadar bahwa aku sangat mencintainya. Tanpa terasa air mata haru deras membasahi pipiku. Istriku, aku bakal jadiin kamu wanita paling bahagia berada di sampingku. Makasih ya udah mau jadi pendamping hidupku. Aku juga berterima kasih banget buat semua kasih sayang tulus yang sudah kamu kasih sama aku. Aku cinta banget sama kamu, istriku. Aku juga menyintaimu, suamiku. Setelah aku selesai menjawab, tiba-tiba terdengar suara letupan kembang api menyambut yang sempat membuatku terkejut. Kulihat kembang api diluncurkan di sekitar pantai ke atas, membelah langit malam sehingga cahaya indahnya terpantul di laut pantai. Terdengar tepuk tangan gembira para undangan mengiringi suara kembang api yang meriah. Aku memeluk Azril sambil menonton pesta kembang api itu. Setelah pesta kembang api, para undangan tampak mulai berdansa. Suasana mulai ramai dan meriah. Sementara aku dan Azril turun panggung dan secara bebas menyapa tamu satu persatu sebelum duduk di pelaminan. Aku masih merasa tidak percaya dan merasa semua ini bagai mimpi. Semuanya terjadi begitu indah saat aku mulai resmi menjadi istri orang yang kucintai, Azril. Rasanya kami mempunyai ikatan kuat yang tak terpisahkan. Ikatan penuh cinta yang akan selalu menyatukan kami hingga akhir hayat. Azril Firhan Andanda. Oh, ini nama lengkapnya ya. Mulai sekarang aku milikmu seutuhnya dan aku akan menyayangimu seumur hidup. Oke. Jadi itulah final chapter kita dari si Azril, teman-temannya. Final eventnya kita menikah. Dan teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, adieu.